semua, perkenalkan saya Hilda Pratiwi, mahasiswa manajemen PJJ di Universitas Cyber Asia. Di video hari ini, saya ingin mempresentasikan tugas metode penelitian MJ801 dengan dosen pengampu kami, Bapak Farid Al-Rizki, SEMM. Langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu pasca 3 tahun Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 memberikan dampak di segala aspek kehidupan, salah satunya sektor perekonomian. Penunjang perekonomian terbesar di Indonesia didominasi oleh keberadaan UMKM. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh LIPI 2020 menunjukkan bahwa selama pandemi 94,69 usaha mikro mengalami penurunan kinerja. Fenomena pandemi COVID-19 di era revolusi industri 4.0 mengharuskan segala sektor usaha, tak terkecuali usaha mikro, memanfaatkan media teknologi dalam menjalankan usahanya. Namun isunya, hanya sebagian usaha UMKM yang sudah memanfaatkan media teknologi karena belum paham mengenai pasar online, tidak memiliki branding, dan manajemen usaha masih secara manual. Ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu juga, permasalahan yang terjadi tidak memiliki atau keterbatasan informasi akses ke lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan. Mereka sementara ini lebih memilih menggunakan modal mandiri dalam hal struktur modal usaha dengan mempertimbangkan tingkat rasio dan risiko serta kesulitan dalam hal aset yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan dana tersebut. Karena faktor tersebut menjadi halangan dalam hal memperluas jenjang usaha karena keterbatasan modal. Kemudian masalah selanjutnya, kurangnya pelatihan serta pengetahuan dalam mengembangkan usaha, kurangnya pembelajaran kreativitas produk, masih sulit dan terbatasnya pendistribusian barang. Kondisi-kondisi di atas memungkinkan para pelaku UMKM tidak bisa bertahan pada kondisi saat ini. Pelaku UMKM tengah menghadapi tekanan berat karena tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi sebagaimana biasanya. Agar pelaku usaha UMKM mendapat dukungan, mereka harus mengerti manajemen pemasaran, memahami orientasi pasar terhadap produk, orang, harga, tempat, proses, promosi, dan semua faktor-faktor lain yang mendukung rantai pasok manajemen agar mendapatkan hasil yang maksimal. Atas dasar tersebut, peneliti mengambil judul penelitian, karakteristik kewirausahaan, pendapatan, dan religiositas sebagai faktor penentu kesejahteraan pengrajin rotan. Studi UMKM Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, pandemi COVID-19 menurunkan perekonomian nasional Indonesia, khususnya sektor UMKM. Zaman revolusi industri 4.0 sudah dirasakan masyarakat Indonesia. Namun, hanya sebagian UMKM yang sudah menggunakan teknologi karena belum paham mengenai pasar online, tidak memiliki branding, dan manajemen usaha mereka masih secara manual. Tidak memiliki atau keterbatasan informasi akses ke lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan. Kurangnya pelatihan serta pengetahuan dalam mengembangkan usaha. Kurangnya pembelajaran kreativitas produk. Masih sulit dan terbatasnya pendistribusian barang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah karakteristik kewirausahaan berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin rotan? Yang kedua, apakah pendapatan berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin rotan? Yang ketiga, apakah religiositas berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin rotan? Yang keempat, apakah karakteristik kewirausahaan berpengaruh terhadap kesejahteraan dengan religiositas sebagai variabel moderating? Apakah pendapatan berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin rotan dengan religiositas sebagai variabel moderating? Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh karakteristik kewirausahaan terhadap kesejahteraan pengrajin rotan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap kesejahteraan pengrajin rotan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh religiositas terhadap kesejahteraan pengrajin rotan. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh karakteristik kewirausahaan terhadap kesejahteraan pengrajin rotan dengan religiositas sebagai variabel moderating.
Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana pengaruh keuntungan terhadap kesejahteraan pengrajin rotan dengan cara religiusitas sebagai variabel moderating. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, jika diteliti secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi wirausaha dalam meningkatkan kesejahteraan pengrajin rotan yang muncul dari penelitian ini khususnya. Dan diharapkan dapat menjadi referensi tambahan kepada mahasiswa ataupun masyarakat dalam melaksanakan penelitian. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi masyarakat tentang bagaimana pengaruh karakteristik kewirausahaan, religiusitas, dan pendapatan terhadap kesejahteraan pengrajin rotan. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pendidikan. Adapun kajian teori dalam penelitian ini adalah yang pertama, dalam Saiman 2009 menyampaikan bahwa kewirausahaan yaitu usaha untuk mewujudkan nilai melalui kesempatan dalam bisnis manajemen, nilai pengambilan risiko yang sesuai dan melalui keahlian komunikasi serta manajemen untuk menjadi jembatan penghubung manusia, laba atau uang, dan bahan baku atau sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan proyek agar menjadi terlaksana dengan baik. Untuk melakukan aktivitas proyek dengan baik dibutuhkan karakteristik serta sikap kewirausahaan yang selalu mendukung agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Menurut Rosni 2017, kesejahteraan adalah suatu keadaan di mana orang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan melakukan pekerjaan yang layak yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air minum yang bersih, bebas dari kemiskinan, kebodohan, rasa takut dan khawatir, serta menjalani kehidupan yang aman dan damai baik secara fisik maupun mental. Menurut Albert dan Hahnel 2005, membagi teori kesejahteraan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, utilitarianisme klasik. Pendekatan ini menekankan bahwa kesenangan dan kepuasan seseorang dapat diukur. Yang kedua, teori kesejahteraan neoklasik. Fungsi kesejahteraan adalah fungsi dari kepuasan semua individu. Yang ketiga, pendekatan neokontraktivisme. Pendekatan ini berpendapat bahwa ada kebebasan maksimum dalam kehidupan individu atau seseorang. Adapun keterkaitan antar variabel, yang pertama, hubungan antara karakteristik kewirausahaan dan kesejahteraan pengrajin rotan. Karakteristik kewirausahaan umumnya mewakili keunikan pribadi atau psikologi seseorang yang terdiri dari dimensi-dimensi seperti sikap, nilai, dan kebutuhan. Penelitiannya telah menunjukkan bahwa pengusaha yang sukses, karakteristik psikologis wirausahawan menemukan pengaruh yang besar dan positif terhadap kompetensi kewirausahaan dan kesejahteraan pengrajin rotan. Selanjutnya, religiusitas dan hubungannya dengan kesejahteraan pengrajin rotan. Agama yang dianut oleh individu mendorong untuk mengutamakan integritas, etika, moralitas, dan rasa hormat kepada orang lain dalam melakukan kegiatan bisnis. Hubungan antara pendapatan dan kesejahteraan pengrajin rotan. Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, mengenai penelitian terdahulu yang relevan. Beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar berkaitan dengan pengaruh karakteristik wirausaha, religiusitas, dan pendapatan terhadap kesejahteraan pengrajin rotan, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan kawan-kawan 2013. Penelitian ini berjudul Karakteristik Wirausaha dan Lingkungan Bisnis sebagai Penentu Pertumbuhan Bisnis. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Herawan 2013 yang berjudul Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Pengrajin. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Safitri 2019 yang berjudul Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, dan Jumlah Anggota Keluarga terhadap tingkat kesejahteraan keluarga di Kecamatan Medan. Berikut adalah gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini yang terdiri dari karakteristik kewirausahaan sebagai variabel X1, pendapatan sebagai variabel X2, kesejahteraan sebagai variabel Y, dan religiusitas sebagai variabel M. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
HO1, karakteristik kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin rotan. HA1, karakteristik kewirausahaan berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin rotan. HO2, pendapatan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin rotan. HA2, pendapatan berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin rotan. HO3, religiositas tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin rotan. HA3, religiositas berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin rotan. HO4, karakteristik kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin rotan. Dimodernisasi oleh variabel religiositas. H4, karakteristik kewirausahaan berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin rotan dimoderasi oleh variabel religiositas. HO5, pendapatan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin rotan dimodernisasi oleh variabel religiositas. HA5, pendapatan berpengaruh terhadap kesejahteraan pengrajin rotan dimoderasi oleh variabel religiositas. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang A, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian di mana populasi atau sampel yang diteliti dan data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian. Dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang B, objek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan lokasi pusat perbelanjaan kerajinan tangan di Kota Banjarbaru dan Martapura. Dengan menjumpai pengrajin, sekaligus lokasi tempat mereka menjajakan hasil kerajinannya. Penelitian dilaksanakan dari bulan April hingga Mei 2023. Yang C, data penelitian. Sumber dan jenis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang sah atau pihak pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan masyarakat pengrajin rotan di Kalimantan Selatan. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini terdiri dari total 40 pengrajin rotan yang ada di Desa Sekambing Kota Amuntai, kemudian di Kota Banjarbaru, dan Martapura, Kalimantan Selatan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasi. Dan karena jumlah populasi dalam penelitian ini hanya 40 orang, maka semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Penelitian ini menggunakan kuesioner langsung dan tertutup, yaitu kuesioner yang meminta jawaban tentang diri responden, dan responden menjawab dengan jawaban yang telah disediakan dan sesuai dengan apa yang dilakukan. Pembahasan selanjutnya mengenai definisi operasional. Yang pertama, karakteristik kewirausahaan variabel X1. Karakteristik adalah sesuatu yang berhubungan dengan watak, perilaku, sikap seseorang terhadap perjuangan hidup untuk mencapai tujuan lahir dan batin. Menurut Kusnadi dan Novita 2017.215. Tingkat pendapatan variabel X2. Pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, dan laba, termasuk juga beragam tunjangan seperti kesehatan dan pensiun. Menurut Aji 2004.23. Yang ketiga, religiositas M. Religius atau religion, agama, yang berarti bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Menurut Kahmat 2000.213. Yang keempat, kesejahteraan Y. Kesejahteraan adalah sebuah kondisi di mana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang layak yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram baik lahir maupun batin, menurut Rosni 2017.257. Selanjutnya metode analisis data. Yang pertama, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengungkap data penelitian ini adalah kuesioner. Data untuk penelitian ini harus diubah menjadi nilai numerik dengan cara scoring
Secara Likert mengubah variabel yang diukur menjadi indikator, yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk membuat item-item instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala Likert bergradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang berupa kata-kata seperti sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, sangat tidak setuju. Yang kedua, teknik pengukuran kuesioner. Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan, sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang ketiga, analisis data. Pengelolaan data pada penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan partial least square atau PLS dengan bantuan software Smart PLS 3.27. Structural Equation Modeling (SEM) adalah suatu metode yang ditujukan untuk menutup kelemahan yang terdapat pada metode regresi. Menurut para ahli, metode penelitian Structural Equation Modeling atau SEM dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama pendekatan Covariance Based SEM atau CBSEM dan Variance Based SEM atau Partial Least Square PLS. Baiklah rekan-rekan, itulah tadi pemaparan tugas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan isi tugas tersebut. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Salam sukses untuk kita semua.